Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urli Halidatul Munawaroh, NIM 210311100043, akan menjelaskan tentang materi pertama praktikum dasar ilmu tanah tentang pengambilan sampel tanah. Tanah merupakan suatu benda alam yang terdapat di permukaan kulit bumi, yang tersusun dari bahan-bahan mineral sebagai hasil pelapukan batuan dan bahan-bahan organik sebagai hasil pelapukan sisa-sisa hewan dan tumbuhan, yang merupakan medium atau tempat tumbuhnya tanaman dengan sifat-sifat tertentu yang terjadi akibat pengaruh kombinasi faktor-faktor iklim. Pengambilan sampel tanah merupakan tahapan yang sangat penting dalam analisis tanah, sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi validitas hasil analisis tanah. Dalam setiap analisis tanah, diperlukan sampel tanah yang berbeda. Sampel tanah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sampel tanah utuh atau tidak terganggu, yaitu untuk analisis kerapatan limbah atau isi, susunan pori-pori tanah, dan porositas total, potensial air tanah, kadar air volume, dan permeabilitas tanah. Pengambilan sampel tanah utuh ini paling baik dilakukan sewaktu tanah dalam keadaan kandungan air sekitar kapasitas lapang. Yang kedua adalah sampel tanah agregat utuh, yaitu untuk mengamati bentuk dan kemantapan agregat. Yang ketiga, sampel tanah biasa atau sampel tanah terganggu, yaitu untuk analisis kimia tanah, kadar air tanah, tekstur, dan untuk percobaan pot. Selanjutnya adalah alat-alat pengambilan sampel. Yang pertama, alat pengambilan sampel tanah utuh, yaitu tabung besi baja, sekop atau cangkul, pisau tajam tipis, dan alat pengambilan sampel tanah terganggu atau tanah biasa. Yang pertama, bor tanah, cangkul, pisau, kantong plastik, kertas label, dan spidol. Selanjutnya, cara kerja pengambilan sampel tanah utuh. Yang pertama, ratakan dan bersihkan lapisan atas tanah yang akan diambil. Kemudian, letakkan tabung tegak pada lapisan tanah tersebut. Gali tanah di sekeliling tabung menggunakan skop atau pisau. Iris tanah dengan pisau sampai hampir mendekati tabung. Tekan tabung sampai 3/4 bagiannya masuk ke dalam tanah. Letakkan tabung lain tepat di atas tabung kedua masuk ke dalam tanah kira-kira 1 cm. Tabung beserta tanahnya digali menggunakan skop atau cangkul. Pisahkan kedua tabung tersebut dengan hati-hati, kemudian potonglah tanah lebih pada bagian atas dan bawah tabung sampai rata. Tutup tabung menggunakan tutup plastik, pasang label untuk menandai sampel, catat label dan penjelasan tentang sampel, asal sampel, tanggal pengambilan sampel tanah, kondisi lahan di tempat pengambilan sampel tanah. Yang kedua adalah cara pengambilan sampel tanah terganggu. Yang pertama, bersihkan permukaan tanah dari rerumputan. Gunakan bor dengan cara menekan lalu memutar ke arah jarum jam, lalu angkat bor jika sudah mencapai kedalaman yang diinginkan. Ambil sampel tanah di mata bor dengan menggunakan pisau. Masukkan sampel tanah ke dalam kantong plastik. Untuk sampel tanah kimia biasanya menggunakan sampel tanah komposit, dan untuk sampel tanah percobaan pot biasanya menggunakan jumlah tanah yang banyak, sehingga biasanya dilakukan dengan menggunakan cangkul atau mesin penggaruk tanah disesuaikan dengan kedalaman tanah. Selanjutnya, untuk analisis, sampel tanah dikering udarakan dan diayak loloskan sesuai dengan macam analisisnya. Terakhir, simpan sampel tanah dalam wadah yang tertutup dan di ruang tempat yang aman. Perlu juga diperhatikan dalam hal penyimpanan sampel tanah. Sampel tanah yang disimpan dalam ruang yang panas akan mengalami perubahan karena pengerutan, penguapan, dan aktivitas jasad mikro. Oleh sebab itu, sebaiknya tanah disimpan dalam ruangan yang lembab atau kelembapan relatif kurang lebih 90% dan suhu dingin 4 derajat Celcius dengan variasi suhu yang kecil atau bahkan suhu kurang dari 20 derajat Celcius jika untuk jangka yang lama.
Baik, sekian dari saya laporan praktikum acara pertama pengambilan sampel tanah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.